Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sobat mata air yang dirahmati Allah. Kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Rata-rata usia kita antara 60 sampai 80 tahun. Kalau ada yang usianya di atas itu, berarti ia mendapat bonus dari Allah SWT. Kehidupan yang abadi atau kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti di kampung akhirat. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kama seli khaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarron summa yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidu wa maghfiratu minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang artinya ketahuilah bahwa kehidupan di dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering, dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhoannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Di dalam ayat ini jelas sekali dinyatakan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, serta perhiasan belaka. Dan kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Bukan kehidupan yang kekal abadi. Dan kita diingatkan oleh Allah SWT bahwa di kehidupan akhirat nanti ada dua opsi, yaitu mendapatkan azab yang keras dari Allah ataukah mendapatkan ampunan dari Allah, serta yang lebih tinggi adalah keridhoan Allah SWT. Sobat mata air yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis dikisahkan bahwasanya Jibril alaihissalam turun, lalu Jibril menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad dari Allah, serta menawari Nabi, kalau Nabi suka, maka semua bukit yang di sekitar Mekah akan dijadikan emas. Dan semuanya akan mengikuti, menyertai Nabi kemanapun Nabi berada. Maka Nabi pun menunduk, berpikir sebentar, kemudian menjawab, "Hai Jibril, sesungguhnya dunia ini adalah tempat berdomisili bagi orang yang tidak memiliki rumah dan merupakan kekayaan bagi orang yang tidak berharta, dan yang mengumpulkannya atau yang menghimpunnya adalah orang yang tiada berakal." Maka Jibril pun berkata, "Ya Muhammad, semoga Allah mengokohkan kau dengan tutur kata
atau pendirian yang teguh. Sobat mata air yang dirahmati Allah. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad juga menyatakan, Innallaha lam yakhluq khalqan abghadha minad dunya wa innahu lam yangdur ilaiha mundu khalqiha. Yang artinya, sungguh tiada makhluk yang lebih dibenci oleh Allah selain dunia. Bahkan dia tidak pernah memandangnya sejak pertama kali diciptakan. Sobat mata air rahimakumullah. Demikianlah hakikat dunia di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya Muhammad SAW. Bagaimana dengan para sahabat? Mereka juga tidak berbeda jauh dengan Nabi Muhammad. Dikisahkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq membelanjakan seluruh harta bendanya untuk infak fi sabilillah tanpa menyisakan sedikit pun di tangannya. Bahkan baju yang layak pakai saja beliau tidak punya. Sehingga beliau tidak keluar rumah selama 3 hari berturut-turut. Dan beliau tidak bisa menghadiri majelis Nabi. Kondisi ini diketahui oleh Nabi Muhammad dan beliau mencarikan baju yang layak dipakai oleh Abu Bakar di rumah-rumah istri beliau. Namun Nabi Muhammad tidak bisa menjumpai sesuatu pun yang bisa diberikan kepada Abu Bakar. Kemudian Nabi Muhammad mencari di rumah putri beliau, Siti Fatimah, dan keadaannya sama, tidak ada baju yang bisa diberikan kepada Abu Bakar. Akhirnya beliau keluar dari rumah Siti Fatimah dengan diliputi kesedihan hatinya. Maka Fatimah pun mencari-cari di dalam rumah apa yang bisa diberikan untuk Abu Bakar. Dan akhirnya Fatimah menemukan sebuah bantal dan kain yang ditenun atau dijahit pada waktu itu untuk diberikan kepada Abu Bakar. Alkisah pemberian Fatimah ini pun diterima oleh Abu Bakar dan segera kain itu dijahit oleh Abu Bakar memakai duri-duri dari pelepah kurma. Abu Bakar tergesa-gesa melakukan ini karena beliau ingin segera menemui Rasulullah dan ingin melihat wajah beliau yang mulia. Bahkan Abu Bakar tidak memakai alas kaki pada waktu itu. Nah, bertepatan dengan itu, di tempat Rasulullah, Jibril pun turun dengan memakai pakaian yang persis seperti yang dipakai oleh Abu Bakar. Maka Nabi bersabda, "Ya Jibril, sungguh aku belum pernah melihatmu berpakaian bentuk seperti ini, Jibril." Jawab Jibril, "Ya Rasulullah, engkau melihatku seperti ini. Demikian juga seluruh penghuni langit berpakaian seperti ini semuanya tanpa terkecuali. Hal ini karena rasa solidaritas kami terhadap Abu Bakar, ya Rasulullah. Dan kedatanganku kemari untuk menyampaikan salam dari Allah untukmu dan agar engkau sampaikan kepada Abu Bakar. Adakah ia rela kepadaku, kepada Allah, sebagaimana aku telah ridho kepadanya?" Kemudian ketika Abu Bakar datang, disampaikanlah apa yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan akhirnya menangislah Abu Bakar dan bermunajat kepadanya. "Ilahi ana angka rodi wa anta rodi anni." Yang artinya, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku rela atas kehendak-Mu. Dan semoga engkau pun senantiasa memberi keridhaan kepadaku."
Inilah sobat mata air, contoh bagaimana Rasulullah dan para sahabat memandang dunia ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah yang saya sampaikan tadi dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Mata air, Madrasah Sanawiyah, berakhlak, inovatif, dan religius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.